Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Alam Muhammad sahib irbat الفقيه المقدم الثاني الحبيب الرحمن محمد سقاف يدين الأعظم سيد عبد الملك بن علوي عظمت خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بكر بن سالم والشيخ أبو الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنية أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا طلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنية أن الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح قلوبنا وقالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا ويجعلها خالصا وجل كريم ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية استجب دعواتنا وسهل أمورنا في الدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى ما نوينا ولا ما نوى مشايخنا ووالدنا وسلفنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di halaman 104. Hadis an Aisyah radhiyallahu taala anhu qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah wa radhiyallahu ankum. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, istadzana rajulun, seseorang lelaki pernah meminta izin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi. Minta izin di sini minta izin untuk masuk bertamu ke rumah baginda Nabi. Kemudian wa ana indahu, dan ketika itu saya bersama baginda Nabi, kata Sayyidah Aisyah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, berkata, bi'sa ibnul ashirah, betapa buruknya ini anaknya keluarga fulan, au akhul ashirah, atau keluarga atau saudara dari keluarga fulan. Ashirah itu suku. Jadi maksudnya misalnya sukunya itu dari suku Bani Sulaim misalnya. Oh, ini buruk banget nih anak dari Bani Sulaim. Buruk sekali ini saudara dari Bani Sulaim. Jadi Nabi SAW berbicara itu di dalam rumah di depan Sayyidah Aisyah, dan hal itu Nabi lakukan karena orang yang berkenaan bertamunya tidak pada waktu yang tepat. Mungkin Nabi lagi udah mau rehat, Nabi sudah ganti baju, sudah mau rehat, tiba-tiba dia bertamu. Namun Rasulullah SAW walaupun kesal, walaupun kurang senang, tapi baginda tetap layan. Tsumma adzina lahu. Kemudian baginda tetap memberi izin bagi orang tersebut. Nah, ini juga di sini baiknya kalau kita bertamu, kita tanya dulu kapan waktu yang tepat untuk kita datang ke rumah yang berkenaan. Kecuali dalam keadaan darurat, itu lain cerita ya. Tapi baiknya kita tanya kepada tuan rumah kapan waktu yang sekiranya tidak mengganggu beliau. Fa'alana lahul qawla. Ternyata Rasulullah SAW setelah diizinkan masuk, fa'alana, Nabi SAW melembutkan perkataan beliau kepada orang yang berkenaan. Jadi saat ketika sebelum dibuka pintu, Nabi SAW kesal, maka Nabi katakan, buruk sekali akhlaknya fulan, ini anaknya
atau saudaranya dari suku ini, ya, suku Ashirah, suku tertentu. Tapi ketika sudah bertemu, ketika sudah masuk, Nabi SAW berkata-kata lembut kepada orang itu. Falamma kharaja, ketika orang ini sudah pergi, qultu ya Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah berkata, aku berkata, wahai baginda, qulta ma qulta. Engkau mengatakan sesuatu seperti yang telah engkau katakan. Maksudnya tadi, perkataan yang membuat yang menyatakan beliau itu tidak senang dengan tabiat atau dengan perangai, perilaku orang yang berkenaan. Tsumma alanta lahul qaulah, tapi kemudian engkau melembutkan baginya perkataan. Engkau berlemah lembut dalam perkataanmu ketika sudah bertemu dengannya. Kok aneh? Faqala, ya Aisyah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, inna min syarrin nas, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk, yang paling jahat, man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu, orang yang ditinggalkan orang ramai, orang yang orang yang dijauhi oleh orang banyak, ittiqa'a fuhsyih, karena orang banyak takut dari kata-katanya yang buruk. Jadi kita Nabi SAW itu tidak mau orang menjauh dari beliau karena kata-kata yang buruk. Sehingga baginda Nabi tetap berkata-kata baik walaupun beliau tidak senang orang yang berkenaan datang bertamu di waktu yang tidak tepat. Nah, kata Nabi, orang yang paling jelek, orang yang paling jahat itu terlihat ketika orang takut mendekat kepadanya dari kata-katanya yang kasar, dari kata-katanya yang buruk, dari caci makinya. Nah, ini kalau ditinggalkan orang banyak berarti itu tanda dia juga tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu qala al-Husain, dari Sayyidina Husain berkata, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali, an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah, gaya hidupnya Rasulullah atau cara hidupnya Rasulullah SAW fi julasaihi, di tengah orang-orang yang duduk bersama beliau. Maksudnya bagaimana sikap Nabi ketika bersama orang-orang yang duduk bersama beliau. Ini kan tentang akhlak Nabi kan. Faqala, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Baginda Nabi SAW itu kalau di tengah orang-orang yang duduk bersama beliau, daimal bishri, senantiasa ceria wajahnya, senantiasa berseri-seri wajahnya. Sahlal khuluqi, mudah akhlaknya. Mudah itu maksudnya lentur akhlaknya, mengikuti kepada apa yang diharapkan oleh orang banyak begitu ya, selama tidak bentuknya maksiat. Layyinal janib, layin artinya lembut, janib bahagian samping tubuh. Maksudnya beliau dapat menempatkan posisi beliau pada setiap strata atau setiap tingkatan manusia. Jadi kalau seandainya orang ini orang petinggi atau tokoh, beliau bisa menempatkan diri. Kalau orang ini orang yang sudah dekat, maka beliau bisa menempatkan diri bagaimana sikap kepada orang yang sudah dekat. Kalau orang ini orang yang baru datang, tamu, maka beliau bisa. Itu namanya layyinul janib, artinya ramah dan juga dapat layyinul janib artinya lembut samping tubuhnya. Itu seolah-olah bisa menempatkan di mana-mana keadaan dan kondisi. Nah, itu makna dari layyinul janib. Ya, intinya lentur lah orangnya itu ya. Supel bahasa kita ya, supel. Jadi dalam bergaul kepada berbagai macam orang, itu Nabi SAW bisa menempatkan diri. Jadi kita bergaul kepada pejabat, kita duduk bersama para pejabat, duduk bersama orang biasa, duduk bersama orang kaya, duduk bersama orang miskin, itu adabnya kan berbeda-beda. Sikapnya akan berbeda-beda begitu ya. Laisa bifadhin, tidaklah beliau berkata kasar, bermuka masam, ataupun juga fadhin juga kata-katanya kasar, wala ghalidh pun juga sama. Jadi kalau fadhin itu wajahnya, kalau ghalidh itu kata-katanya. Kata-katanya tidak kasar, pun juga sikapnya atau wajahnya pun juga tidak kasar. Wala sakhabin, tidak suka menjerit-jerit, wala fahashin, bukan pula orang yang suka berkata-kata kotor.
kata-kata yang porno, kata-kata yang memalukan, fahash, wala ayyab, tidak suka mengumbar aib orang, wala apa itu masyahin, wala musyahin, maaf salah itu, kalau yang di sana ada wala musyahin dari kata syahih tadi, haknya itu tasdid musyahin ya. Bukan juga orang yang senantiasa membuat permusuhan. Asal kata syahih itu juga bisa juga diartikan pelit. Nah, bukan orang yang pelit. Jadi kalau memang ada orang nawar harga, misalnya berjual beli kah, ataupun juga minta turun harga atau minta keringanan hutang, dah cepat dipenuhi kayaknya. Oke lah, yang penting masih ada untungnya, oke aja musyahin. Kalau orang yang syahih itu betul-betul perhitungan sekali, nah itu enggak. Yataghafalu amma la yashtahi. Beliau akan pura-pura tidak tahu, yataghafal. Asalnya pura-pura lalai. Maksudnya beliau akan tidak mau terlalu ambil pusing, tidak mau terlalu menuntut terhadap sesuatu yang beliau tidak sukai. Jadi kalau makanan kah, pakaian kah, begitu ya. Kalau tidak suka, tinggalkan aja. Jadi nggak perlu terlalu banyak menuntut harus yang seperti style atau gaya ataupun keinginan beliau. Itu nggak terlalu dituntut sangat. Ini masalah duniawi maksudnya ya, yashtahi itu syahwat. Jadi tidak membebankan diri lah gitu juga untuk mendapatkan sesuatu yang beliau sukai. Maksudnya taghafal amma la yashtahi, tidak peduli dengan apa yang beliau sukai, maksudnya atau pura-pura tidak mau terlalu menuntut tadi ya. Wala yu'yisu minhu rajiyahu, wala yu'yisu gitu ya, rajihi, wala yukhayyabu fihi, dan tidak merasa putus asa daripada baginda orang yang berharap bantuan baginda. Jadi setiap orang yang berharap pertolongan itu nggak pernah putus asa dari pertolongan Rasul. Wala yukhayyab, dan tidak pernah dikecewakan. Fihi, pada diri baginda tidak pernah dikecewakan. Jadi kalau ada orang yang meminta, ya imma diberi sesuai dengan apa yang dihajatkan, ataupun juga diberikan perkataan yang dapat melegakan hati, ya. Ini di sini wala yukhayyabu fihi, di sebahagian naskah itu wala yujibu fihi. Nah, la yujibu fihi, kalau ada yang sebagian naskah itu yujib, bukan yukhayyab atau yakhib, nggak pakai kha tapi pakai jim, maka fihinya tuh kembali kepada la yujib. Kalau la yujib, maka fihi hinya kembali kepada ma la yashtahi. Nah, begitu. Terus kemudian qataraka nafsahu min thalathin. Beliau meninggalkan diri beliau, maksudnya menjauhkan diri beliau daripada 3 perkara. Yang pertama al-mira'u, perdebatan sengit. Al-mira' di sini al-jidal, perdebatan. Jadi Nabi nggak suka berdebat. Dan Nabi janjikan orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, maka Allah SWT akan bangunkan bagi orang yang meninggalkan perdebatan itu istana di tengah surga. Nah, ini besar karena kita benar, kita argumentasi kuat, tapi ya namanya perdebatan nggak melihat benar dan salah, tapi cari siapa yang menang, siapa yang kalah, sehingga itu akan menggores perasaan sesama kaum muslimin dan juga akan memecahkan persaudaraan kita. Tetapi berdebat dengan niat untuk membela yang hak atau membatilkan yang batil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tetap berdebat itu boleh dalam konteksnya membela yang hak dan juga yang membatilkan yang batil. Namun sekiranya sudah berlebihan, sekiranya tidak akan didapati kesepakatan, tinggalkan. Itu namanya miro. Ya, jadi hanya cari kemenangan aja. Itu
Itu yang pertama Nabi tinggalkan. Wal iktsari, dan juga Nabi SAW meninggalkan banyak berbicara kalau iktsar. Nah, sebahagian ada yang membacanya bukan iktsar tapi ikbar. Jadi Nabi SAW meninggalkan ikbar itu membesarkan diri. Nabi nggak suka mengagung-agungkan diri. Adapun hadis-hadis yang seolah Nabi memuji diri Nabi, ana sayyidu wala adi Adam, misalnya, wala fakhra. Saya adalah pemimpin umat manusia tapi tidak ada kesombongan. Itu maksudnya hanya menyampaikan hakikat saja tapi tidak menyombongkan diri. Wa ma la ya'ni, dan Nabi meninggalkan yang ketiga hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada maslahatnya. Wa tarakan nasa min thalathin, dan Nabi menjauhkan manusia dari 3 hal. Kana la yadhummu ahadan. Yaitu yang pertama, Nabi tidak pernah mencela seorang pun. Wala ya'ibuhu, tidak pernah membuka aib siapapun. Atau mengaibkan, menuduh seseorang punya aib siapapun, tidak pernah. Wala yatlubu auratahu, dan Nabi meninggalkan dari manusia. Beliau tidak pernah mencari-cari kekurangan orang lain. Aurat maksudnya kekurangan orang lain. Wala yatakallamu illa fima roja thawabahu. Masya Allah. Tidak berbicara kecuali pada apa yang beliau harapkan ada pahalanya. Ini kira-kira kalau saya ngomong ini ada pahalanya atau tambah dosa. Jadi berpikir dulu sebelum berbicara. Wa idza takallama, apabila beliau berbicara, atraqa julasa'uhu, maka akan menundukkan kepala orang-orang yang duduk di sekitar beliau. Duduk bersama beliau akan menundukkan kepala. Ka'annama ala ru'usihi muttayru, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, karena tenang, karena bening, sakinah ya. Tapi kalau zaman sekarang ketika kiainya atau gurunya atau ustadznya ceramah misalnya, terus kemudian jamaahnya nunduk, nah ini bukan tenang, dia bukan khusyuk, tapi malah tidur. Jadi lebih baik tidak perlu diamalkan kalau memang khawatir tidur. Fa'idha sakata, tapi kalau memang khusyuk silahkan nunduk, bagus. Fa'idha sakata, apabila Nabi diam, takallamu, baru mereka berani berbicara. Jadi nggak boleh mencuri kesempatan Nabi berbicara. Jadi Nabi pun memberi mereka leluasa untuk berbicara. Jadi kadang-kadang kita hanya pandai berbicara tapi tidak pandai dalam mendengar. Sedangkan Nabi nggak begitu. Nabi kalau diam, mereka berbicara. Artinya Nabi mendengar apa yang mereka bicarakan dan mereka sampaikan. La yatanaza'una an indahu al-haditha. Mereka yang duduk bersama Nabi, julasa, tidak saling berebut untuk berbicara di hadapan Nabi. Wa man takallama indahu, siapa yang berbicara di depan Nabi, ansatu lahu. Mereka orang-orang yang lain, julasa tadi, orang yang ada di majelis akan memberikan perhatian, insot. Ansatu, mereka akan memberikan perhatian kepada orang yang berbicara hatta yafrugha, sampai ia selesai berbicara. Ini penting. Kadang-kadang kita memberi perhatian kalau yang berbicara itu penceramah utama. Tapi kalau yang ngasih sambutan, kalau di majelis nih misalnya, atau cuman ya ustadz kampungnya, ataupun juga pengajar tetap di masjid itu, ataupun juga ya mungkin sekedar ketua panitia misalnya acara, itu nggak terlalu didengar. Nah, ini keliru. Ini sunnahnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu. Kalau ada yang berbicara, siapapun dia, kasih perhatian. Sebagaimana kita ingin diperhatikan ketika kita berbicara, maka beri perhatian orang lain ketika saat berbicara. Hadithuhum indahu hadithu awalihim. Pembicaraan orang-orang yang ada di depan Nabi, itu seperti pembicaraan orang yang pertama kali. Maksudnya, hadithum indahu hadithu awalihim. Maksudnya orang yang berbicara seolah-olah orang yang berbicara ketiga, keempat, kelima itu seperti orang berbicara pertama kali. Maksudnya bagaimana? Tidak menampakkan bosan, jenuh, misalnya gitu kan. Biasanya kan kalau ada beberapa pembicara yang pertama kita masih semangat. Tapi pembicara yang kelima, pembicara yang ketiga,
kita sudah nggak semangat dengarnya karena udah jenuh. Nah, di zaman sahabat, hadithuhum indahu hadithu awalihim. Pembicaraan orang-orang yang berbicara di depan Nabi itu, bagi mereka tuh seperti pembicaraan orang yang pertama kali bicara. Artinya perhatiannya, semangatnya, mendengarkannya sama. Seperti mendengarkan orang yang berbicara pertama kali. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nabi SAW tersenyum, tertawa daripada hal-hal yang membuat mereka sahabat tertawa. Jadi kalau orang ketawa, ketawa juga. Nah, tapi ketawa yang Nabi tidak terbahak-bahak ya. Kemarin hanya tersenyum. Jadi jangan sampai kita tidak ada respon, kita jangan sampai tidak ada kesatuan sikap dengan yang lain. Yang lainnya ketawa, yang lainnya senyum. Kita merengut aja, murung aja. Udahnya capek-capek si pembicara ngelawak misalnya ataupun melucu, kita pun diam aja. Itu tidak menghargai namanya gitu. Kadang-kadang ya ketika yang dibicarakan kita nggak paham, mungkin orangnya orang Jawa atau orang Betawi ternyata datang di majelis bahasa Sunda. Orang-orang ketawa, kita pun ikut ketawa juga. Kenapa? Karena nggak ngerti apa yang disampaikan. Jadi kita ya ikut ketawa aja lah, nggak apa-apa. Ini juga bagian daripada adab dan sikap para sahabat. Wa yata'ajjabu, baginda Nabi itu merasa senang mimma yata'ajjabuna minhu, daripada apa yang membuat para sahabat senang. Atau yata'ajjab maksudnya heran. Baginda Nabi akan juga merasa heran, merasa ta'ajub daripada hal-hal yang membuat para sahabat juga ta'ajub. Wa yasbiru lil gharib, baginda Nabi itu bersabar terhadap orang asing, orang yang baru pertama kali datang, orang yang bukan dari Madinah, orang asing. Biasanya orang yang seperti ini A'rabi atau orang-orang Arab kampung, adabnya kurang bagus, Nabi bersabar alal jafwah, atas kekasaran mereka, sifat kasar mereka, fi mantiqihi, baik dalam pembicaraannya, wa mas'alatihi, atau dalam permohonannya. Kadang-kadang orang yang belum kenal sama Nabi misalnya kan, belum kenal adab seperti para sahabat, ya kita sabar. Nah, Nabi SAW sabar, mereka belum paham gitu ya. Maka Nabi pun juga tetap menerima mereka dan juga berbicara dengan mereka. Walaupun pembicaraan nggak sopan ya kan, kadang-kadang kita juga suka menemukan orang yang seperti itu. Orang yang sering ikut majelis, tahu adabnya bagaimana, sopan santun bagaimana. Tapi yang nggak pernah ikut majelis, terus baru pertama kali ikut majelis, kadang-kadang duduknya nggak sopan, kadang-kadang ngomongnya agak tinggi, ya itu sabar. Itu juga adabnya baginda Nabi, sabar terhadap orang-orang yang nggak paham seperti ini. Hatta inkana ashabuhu, hatta inkana ashabuh. Ini di sini bahkan kalaulah kekasaran itu adanya dari kalangan sahabat itu sendiri. Ini kayaknya ada yang kurang. Ini dilengkapi ya, yang punya kitab itu kayaknya ada yang kurang, itu kata-katanya hatta inkana ashabuhu layastajlibunahum. Ada yang kurang itu. Layastajlibunahum. Nah, ini ada yang layastajlibunahum. Hatta inkana ashabuhu atau ankana ashabuhu. Ya, bahkan sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi layastajlibunahum, mereka menghadirkan orang-orang yang asing, orang-orang yang bukan dari Madinah, orang-orang yang nggak sering bersama Nabi. Mereka ingin sekali orang-orang yang kayak begini nih datang ke majelis. Yastajlibunahum maksudnya ingin menarik, asal dari kata istajlaba itu artinya menarik. Maksudnya para sahabat, bahkan inkana ashabu, sungguh para sahabat-sahabat Nabi itu layastajlibunahum, mereka ingin menghadirkan orang-orang yang kurang adab seperti tadi. Orang-orang dari Badui tadi itu, mereka ingin datang. Kenapa? Karena kalau orang Badui yang nanya,
Mereka nggak malu-malu, nggak segen, walaupun adabnya agak kurang sama Nabi ya. Tapi nanyanya tuh yang para sahabat bertanyanya segan-segan, malu-malu. Jadi kalau ada A'rabi itu mereka seneng. Nah, itu maksudnya. Mereka seneng karena dapat ilmu atas pertanyaan orang-orang A'rabi. Wa yaqul, sebentar, ini takut ada riwayat yang tertinggal gitu ya. Wa yaqul, dan Nabi wa yaqul sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitum taliba hajatin," kalau kalian melihat ada orang yang ingin meminta suatu keperluan, yatlubuha, yang ia tuntut, yang ia minta, fa'arfiduhu, maka antarkan dia. Irfad maksudnya antarkan di sini, arfiduhu maksudnya tolong dia, sampaikan permohonannya kepada saya. Kan kadang-kadang arfiduhu a'inuhu, bantu dia untuk menyampaikan hajatnya kepada saya. Kadang kan nggak semua berkesempatan untuk langsung berjumpa dengan Nabi. Wala yaqbalu sana'a, Nabi tidak menerima pujian, tidak suka menerima pujian, illa min mukafiin, kecuali daripada orang yang membalas pujian Nabi. Jadi sebelumnya Nabi memuji, kemudian dia membalas pujian Nabi, itu nggak masalah. Atau makna daripada mukafi artinya membalas kan, membalas dengan setara gitu ya. Jadi atau mukafi yang dimaksud adalah orang yang tidak berlebihan dalam memuji Nabi. Nah, itu maksudnya mukafi. Jadi orang yang tidak berlebihan dalam memuji. Itu Nabi terima. Tapi kalau berlebihan nggak diterima. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu, baginda Nabi tidak pernah memotong kepada seseorang pun pembicaraannya. Hatta yajuza, sampai kalau berlebihan orang itu bicara terus, fayaqta'uhu, maka Nabi akan memutusnya, binahyin, dengan melarang. Atau yajuza di sini berlebihan maksudnya sampai kepada berbicara hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang nih kan, ini orang ya mungkin karena terlalu senangnya dia ketemu sama ulama. Misalnya ada orang ketemu Ustadz Abdul Somad misalnya. Terus kemudian karena ada kesempatan ngobrol, akhirnya dia ngobrol aja. Pengen dia terus ngobrol aja, pengen dia terus gitu kan. Padahal Ustadz Abdul Somad jadwalnya padat, kemudian nanti setelah ini ada majelis lagi. Tetapi tamu datang, tamu lagi. Ini kadang-kadang satu tamu pun pengen ngobrol agak lama aja bawaannya. Nah, ya bagus kecintaan itu, tapi sampai menyusahkan orang yang dicintai, sampai menyusahkan orang yang dikunjungi, itu nggak benar. Nah, Nabi SAW juga begitu. Jadi kalau seandainya orangnya sudah berlebihan, hatta yajuza, kalau sudah berlebihan, bicaranya sampai hal-hal yang nggak penting pun dibicarakan, atau berlebihan maksudnya berlebihan sampai berbicara ghibah, berbicara hal-hal yang diharamkan, fayaqta'uhu, Nabi akan memutusnya binahyin, dengan suatu larangan, au qiyamin, atau Nabi langsung berdiri. Asalnya Nabi tidak mau mutus pembicaraan, tapi kalau udah berlebihan, baik berlebihan tadi waktunya, ataupun berlebihan sampai kepada hal-hal yang diharamkan, Nabi larang. Maksudnya larang untuk berbicara atau berdiri langsung. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul, daripada Sayyidina Jabir berkata, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta syai'an qat, sesuatu apapun, faqala la." Kemudian Nabi menjawab tidak. Tidak pernah Nabi diminta sesuatu apapun, kemudian Nabi katakan tidak. Itu tidak pernah. Nabi tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta apapun kepada Nabi. Selalu bilang iya, Nabi penuhi hajatnya, atau kalau seandainya Nabi SAW nggak mampu pun, atau bertanya sesuatu Nabi SAW tidak tahu, maka Nabi SAW akan memberikan kata-kata yang menyejukkan hati. Insya Allah mungkin besok. Nah, begitu lebih kurang. Atau insya Allah tolong bilang saja kepada fulan, kamu minjam uang dulu, ataupun juga penuhi hajat kamu dulu, begitulah lebih kurang. Nanti baginda Nabi yang akan membayarnya. Itu pernah terjadi. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi ajwadan nasi bil khair. Nabi itu ajwad, paling pemurah, paling dermawan di antara manusia dengan kebaikan. Bil khair maksudnya harta. Karena harta dalam Al-Qur'an itu disebut khairan. Ya. Kemudian
Artinya dengan harta itu Nabi SAW, atau maksudnya khair dengan seluruh kebaikan. Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan waktu, dengan perhatian. Itu khair juga boleh. Pokoknya Nabi sangat pemurah dengan segala sesuatu yang baik. Dan wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan baginda Nabi itu lebih dermawan, udahnya beliau paling dermawan di antara orang banyak, di antara semua manusia. Tapi beliau akan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan. Hatta yansalikha, sampai bulan Ramadan habis. Fayatihi Jibril, atau yansalikha sampai bulan Ramadan mau habis. Fayatihi Jibril, Nabi sallallahu maka datanglah Jibril kepada baginda Nabi. Maka baginda Nabi datang kepada baginda Nabi, faya'ridhu alaihi al-Qur'ana. Maka Nabi menyetorkan, membacakan kepada Jibril Quran. Jadi didengar oleh malaikat Jibril setoran hafalan Al-Quran ketika bulan Ramadan kepada malaikat Jibril. Nah, ini tidak mengapa orang yang mulia belajar daripada orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah, jadi jangan sampai merasa, ya kalau dibandingkan jelas antara malaikat Jibril dengan baginda Nabi, itu lebih mulia jauh lebih mulia jauh Rasulullah SAW. Tapi baginda Nabi tetap bagaimanapun Sayyidina Jibril adalah perantara beliau untuk mendapatkan wahyu, atau dalam bahasa lain guru juga. Jadi kita yang walaupun kita punya guru lebih rendah kedudukannya, lebih miskin, atau mungkin kita lebih alim, lebih berilmu dari guru kita, tetap jangan sampai ada perasaan lebih daripada beliau. Nah, baginda Nabi tetap yang walaupun beliau lebih mulia daripada malaikat Jibril, tapi tetap mau membaca Quran di hadapan malaikat Jibril setoran Quran. Masya Allah. Ini. Terus fa'idha laqiyahu Jibril. Kalau Jibril datang menemui baginda Nabi, maka baginda Nabi karena Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Jibril datang menemui Nabi, maka baginda Nabi itu lebih pemurah, paling pemurah dengan segala kebaikan, maksudnya dengan harta, daripada angin yang dihembuskan. Angin yang berhembus nggak bisa ditahan. Angin yang berhembus itu tidak bisa ditahan. Jadi maksudnya sangat cepat sekali beliau dapat harta langsung keluar lagi, baru dapat langsung keluar lagi ketika ada malaikat Jibril datang lebih pemurah lagi. Ini maksudnya apa? Maksudnya baginda Nabi syukur, sedekah itu bahagian salah satu bentuk syukur baginda Nabi karena bisa membaca Quran di hadapan Jibril. Karena didatangi oleh malaikat pesuruh Allah. Karena dekat dengan orang soleh. Ya terserah. Kita pun juga boleh seperti itu ketika majelis kita sedekah. Ya, ketika waktunya majelis taklim atau waktunya belajar, maka kita bersedekah. Sebagaimana Nabi ketika beliau belajar dengan malaikat Jibril, maka beliau akan lebih pemurah. Sebagai tanda syukur dapat ilmu tuh maksudnya gitu. Nah, itu. Ajwad, lebih pemurah daripada angin. Jadi udah enggak tertahan dah. Kalau udah dapat harta langsung keluarin begitu baginda Nabi di bulan Ramadan, khususnya ketika malaikat Jibril datang. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW la yaddakhir syai'an li ghadin. Baginda Nabi tidak menyimpan sesuatu apapun untuk esok hari. Jadi rezeki itu bentuk tawakal. Nah, ini akhlak juga. Akhlak kepada Allah adalah tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah bersandarlah orang yang beriman. Jadi ini tawakal tingkat tinggi, meyakini bahwa rezeki hari ini ya hari ini, besok ada rezeki lain lagi. Nah, ini juga bahagian daripada melepas keterikatan kepada harta. Jadi ketika kita punya harta dan waktunya dikeluarkan, keluarkan. Ya, kita mungkin belum sampailah derajat seperti Nabi SAW tidak menyimpan untuk esok hari. Ya, tetapi paling tidak saat ketika kita sudah datang waktu untuk bayar cicilan, waktu untuk bayar SPP anak, waktu untuk memang waktunya untuk
belanja rumah tangga, jangan ditahan-tahan, keluarkan. Memang itu keperluannya, begitu maksudnya. Jadi untuk melepas keterikatan kita kepada harta. Itu diantaranya la yadakhir syai'an lighad. Nabi tidak menyimpan, tapi Nabi sendiri tidak menyimpan. Cuma kadang-kadang Nabi berikan kepada istrinya, istri baginda makanan. Kadang-kadang sampai makanan untuk 1 tahun. Sebahagian riwayat begitu. Jadi kalaulah nyimpan, istrinya lah yang menyimpan. Nabi sendiri yang jatah Nabi SAW, beliau habiskan hari ini untuk hari ini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan, bahwa seseorang jaa ila Nabi SAW, pernah datang kepada baginda Nabi. Fasa'alahu, orang itu meminta kepada baginda Nabi an yu'tiyahu, agar Nabi memberikannya sesuatu, memberikannya apa yang diminta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi SAW bersabda, ma indi syai'. Aduh, minta maaf, saya tidak memiliki apapun. Ma indi syai', ini betul-betul hakikat, bukan bohong. Saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan. Orang ini mungkin minta makanan atau minta harta. Saya nggak punya, lagi nggak ada nih saya nih. Walakin, coba Nabi, ini gimana orang nggak senang? Walakin, tetapi, ibta' alayya. Silahkan kamu membeli keperluanmu atas nama saya. Ibta' alayya, kamu membeli keperluan, tapi saya yang berhutang. Hutang atas nama saya. Allah. Fa'idha ja'ani syai'un, apabila datang kepada saya sesuatu sana, maksudnya harta. Kalau saya nanti sudah ada uang, kalau nanti saya sudah ada harta untuk membayarnya, qadaituhu, saya akan melunasinya. Jadi di sini Nabi kira-kira memaksakan diri apa enggak? Coba lihat. Untuk bersedekah ternyata Nabi memaksakan diri. Nah, inilah yang Ana sampaikan saat ketika beberapa orang bertanya bagaimana orang yang umroh tapi mencicil, atau mau umroh atau mau haji atau mau berkurban tapi mencicil. Kenapa? Saya katakan boleh-boleh saja, bahkan bagus selama dia ada gambaran bisa membayar cicilannya itu dengan baik, ada gambaran zohirnya. Jadi kenapa orang sinis sebagian, kan belum mampu ini. Nah, jadi sehingga ngapain membebani diri untuk umroh, ngapain membebani diri untuk kurban, kan belum mampu. Ya, kalau kita tidak memaksakan diri, tidak akan ada kemampuan, yang pertama. Yang kedua, coba lihat ini. Nabi nggak ada sesuatu yang bisa disedekahkan. Tapi ternyata Nabi suruh orang yang meminta-minta tadi tuh, kamu datang ke warung fulan, gitulah lebih kurang, atau kepada bapak fulan, kamu beli di sana hutang atas nama saya. Ini kan memaksakan diri namanya kan. Ternyata itu diajarkan oleh Nabi. Dan ibadah tuh kalau nggak dipaksa memang nggak bisa. Memang semuanya harus dipaksa. Kita kalau ada pilihan antara sholat atau nggak sholat, seandainya sama Allah tuh boleh memilih, mungkin kebanyakan kita memilih nggak sholat. Lebih baik kita tidur. Begitu lebih kurang. Nah, jadi yang namanya ibadah tuh memang awalnya dipaksa terlebih dahulu. Nah, coba lihat. Faqala Umar, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai baginda, qad a'taituhu, saya yang akan memberi dia. Saya yang akan bersedekah kepadanya. Fama kallafakallah, itu mimnya enggak tasdid ya, itu salah ya. Fama kallafakallah, Allah tidak membebanimu, Allah tidak membebanimu ma la taqdiru alaih, terhadap sesuatu yang engkau tidak mampu, Nabi. Engkau kan memang lagi nggak ada. Engkau sendiri pun lagi nggak punya uang. Engkau sendiri lagi tidak punya harta. Tapi dan Allah tidak memaksa engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitulah mungkin sebagian kita kan berbicara demikian. Fakarihan Nabi. Perhatikan. Fakarihan Nabi SAW. Nabi SAW malah nggak seneng qaula Umar, terhadap perkataan Umar. Nabi malah nggak suka perkataan kayak gitu. Nabi dilarang untuk padahal maksud Sayyidina Umar ini benar, bagus. Artinya janganlah memaksakan diri. Nabi sendiri sudah susah, jangan menyusahkan diri. Benar, bagus menurut Sayyidina Umar. Tapi usulan itu bagus, tapi Nabi nggak senang dilarang seperti itu. Faqala rajulun minal ansor, maka berkata seseorang daripada Ansor, daripada penduduk Madinah, ya Rasulullah, wahai baginda, anfiq. Nabi, infakkan saja, sedekah aja. Wala takhaf, dan jangan pernah takut, min dzil arsy iqlala,
daripada sang pemilik arsy, takut dikurangi rezeki kita. Wala takhaf min dzil arsy iqlala, jangan takut iqlala, maksudnya takut pengurangan rezeki, min dzil arsy, daripada Allah sang pemilik arsy. Jangan takut dikurangi rezeki daripada Allah yang memiliki arsy. Terus aja Nabi, infakkan aja. Perkataan yang kayak begini, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Rasulullah SAW. Dengan ucapan kayak begini ini justru wa'urifa fi wajhihi al-bishru. Tuh, keliru, bukan al-bishru ya. Wa'urifa, dan terlihat dan tampak pada wajahnya Nabi al-bishru, berseri-seri, ceria, liqaulil ansari, karena ucapan orang lelaki Ansor tadi yang membela Nabi. Nabi udah sedekahin aja, nggak usah takut miskin, begitu lebih kurang. Tsumma qala, kata Nabi SAW, bihadza umirtu, dengan yang seperti inilah aku diperintahkan Allah. Jadi yang seperti inilah aku diperintahkan Allah untuk, tanda kutip, memaksakan diri memenuhi hajat orang lain. Ya Allahu Akbar. Anir Rubai' binti Muawidh ibni Afra radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, berkata Sayyidatuna Rubai', ini hadis ini sudah ada di bab tentang buah-buahan ya, buah-buahan yang Nabi makan. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang kepada baginda Nabi karena disuruh pamannya Muadz bin Afra, biqina'in min rutab. Aku datang kepada Nabi dengan membawa satu mangkok daripada rutab, kurma muda. Wa ajrin zughbin, atau wa ajri zughbin, dan sedikit daripada timun muda. Zughbin di sini saya kemarin kisah zughbin, timun yang masih muda, yang masih kecil-kecil, timun kecil-kecil. Nah, jadi rutab dengan timun. Fa'atoni, maka ketika itu, ini ceritanya yang lebih lengkap di riwayat sebelumnya. Ketika itu Nabi sedang ada harta dari Bahrain. Ada emas, ada perak, ada permata. Maka fa'atoni, Nabi memberikan kepada saya mil'a kaffihi, sepenuh tangannya, huliyan wa dhahaban, perhiasan dan emas. Raup, satu raup. Jadi cuman ngasih satu mangkok kurma setengah matang, kurma rutob, dibalas sama Nabi satu raup perhiasan dan emas. Masya Allah, bener-bener dunianya itu nggak ada di hati sama sekali. Ya Allah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi SAW kana yaqbalul hadiah, baginda Nabi itu suka menerima hadiah. Tapi kalau sodakoh enggak, apalagi zakat, haram. Wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi membalas atas hadiah orang yang memberi hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah, sunnah kita untuk membalasnya. Kalau kita nggak mampu untuk balas dengan pembalasan yang sama pun, minimal kita balas dengan doa jazakallah. Kalau laki-laki jazakillah, kalau perempuan. Kalau perempuan jazakillah, kalau laki-laki jazakallah. Nah, semoga Allah yang balas kamu. Itu doa itu sudah membalas. Babu maja'a fi haya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang mengenai rasa malu, sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu berkata, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'a, adalah baginda Nabi SAW itu sangat pemalu, lebih pemalu minal azra, daripada perempuan-perempuan yang dipingit. Maksudnya perempuan-perempuan yang azra itu perempuan-perempuan yang gadis ya, kalau bahasa kita ya, gadis yang ya gadis zaman dahulu lah. Gadis zaman sekarang ya wallahu a'lam gitu kan. Kalau al-azra zaman dahulu itu maksudnya gadis-gadis yang pemalu. Tuh azra dulu tuh kalau masih gadis tuh pemalunya sangat pemalu. Kata Sayyidina Abu Sa'id, Nabi itu lebih pemalu daripada gadis fi khidriha, yang berada di dalam kamarnya. Khidr itu asalnya tirai. Jadi kalau dulu gadis-gadis zaman dulu, zaman sahabat Nabi maksudnya, itu perempuan-perempuan yang betul-betul masih perawan, mereka akan jarang keluar rumah. Jadi senantiasa nutup diri, terus pakai tirai, ya, itu namanya khidir.
Maksudnya dalam kamarnya. Itu Nabi lebih pemalu dari mereka. Masya Allah. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Apabila Nabi SAW tidak menyukai sesuatu, kami akan mengenali sesuatu itu dari wajahnya. Oh, kalau Nabi nggak suka tuh Nabi memperlihatkan ekspresi tidak suka. Nah, tapi nggak sampai ngomong karena malu tadi itu, terlalu malu sekali. Nabi tuh nggak sampai keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang agak berbau-bau porno. Itu Nabi jauh sekali. Makanya jangan sampai majelis-majelis maulid berbicara hal-hal yang porno, ngelawaknya sampai berbicara tentang kehidupan di atas ranjang ataupun perbuatan di atas ranjang. Na'udzubillah min dzalik. Itu jauh daripada baginda. Seandainya Nabi hadir pun Nabi malu, Nabi akan lari, Nabi akan pergi dari majelis-majelis yang seperti itu. Jadi hati-hati dalam berbicara. An maulan li Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada seorang maula. Maula itu hamba sahaya atau mantan hamba sahaya Sayyidah Aisyah berkata, qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah cerita kepada pembantunya, manadhartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat kepada kemaluan baginda. Kayak apa itu ya? Suami istri padahal halal. Tapi karena terlalu pemalunya, Nabi itu nggak mau gitu ya. Ya Allahu Akbar. Kelihatan kemaluan di hadapan istri. Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat kepada kemaluan baginda. Qalat, atau berkata, ma ra'aitu farja Rasulillah SAW qat. Aku tidak pernah melihat kemaluan baginda Nabi sedikit pun. Dalam riwayat lain, wala ra'a minni. Nabi juga nggak pernah melihat kemaluan saya. Saking terlampau pemalunya. Masya Allah. Maka pun juga disunahkan di dalam hadis selayaknya kalau saat berjima ataupun juga kita sebut apa? Kita sebut bahasa yang lebih halus itu ya, bergaul dengan istri begitu ya. Itu jangan sampai tidak memakai selimut, jangan sampai tidak memakai kain penutup. Jadi tertutup dengan selimut. Jangan, kata Nabi, jangan seperti keledai, dua keledai yang saling bersetubuh gitu ya. Itu tidak betul, yang telanjang bugil begitu, tidak betul. Babu maja'a fi hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai tentang hijamah, bekam. Jadi ini masuk ke perobatannya Nabi. Akhlaknya Nabi udah selesai. Kita udah bahas macam-macam tentang Nabi, sekarang masuk ke bahagian perobatan Nabi, di antaranya adalah berbekam. An Humaid rahimahullahu ta'ala su'ila Anas qala, berkata Imam Humaid, ditanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Sayyidina Anas ini adalah pembantunya Nabi, pernah ditanya an kasbil hajjam, tentang bagaimana hasil usaha atau penghasilan tukang bekam. Itu boleh apa enggak? Halal apa enggak? Kalau tukang bekam ngambil upah daripada pekerjaan bekamnya. Nah, itu faqala, maka Sayyidina Anas berdalil. Maksudnya, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu melakukan bekam. Hajamahu Abu Thaibah. Yang membekam beliau adalah namanya itu Abu Thaibah. Dibekamnya oleh Sayyidina Abu Thaibah radhiyallahu anhu. Jadi ada tukang bekam khusus namanya Sayyidina Abu Thaibah. Jadi kalau mau bikin usaha bekam, kita bisa tabarrukan, ngambil barokah, namanya Abu Thaibah. Wah, gitu ya, Abu Thaibah bekam. Terus fa'amara lahu, maka baginda Nabi memerintahkan untuknya untuk dikasih kepada Abu Thaibah bisa'aini min ta'am, dengan bayaran 2 so' daripada makanan, 2 so' daripada gandum. Itu kalau 1 so'-nya tuh 2,5 kilo, berarti 5 kilo. Itu karena setelah bekam, terus kemudian dikasih, baginda Nabi meminta ambilkan 2 so' daripada gandum untuk bayaran kepada Abu Thaibah. Wa kallama ahlahu, dan baginda Nabi SAW
berbicara kepada keluarga Abu Thaibah. Yang dimaksud adalah keluarga di sini maksudnya pemilik. Karena Sayyidina Abu Thaibah itu hamba sahaya. Nah, hamba sahaya yang dijanjikan merdeka dengan bayaran tertentu. Gitu ya. Jadi ataupun hamba sahaya yang masih jadi hamba sahaya, belum dimerdekakan. Jadi kalau hamba sahaya itu begini, ketika nanti dia dapat penghasilan, maka penghasilannya itu semuanya disetor, dimiliki oleh si pemilik. Itu status hamba saya itu. Jadi hamba saya itu nggak punya apa-apa. Dia memang sepenuhnya hasil usaha dia capek-capek itu memang semuanya untuk si pemilik. Nah, maka Nabi SAW kallama ahlah. Nabi berbicara kepada pemiliknya Abu Thaibah. Nah, kemudian tujuannya berbicara apa? Fawada'u anhu min kharajihi. Maka para pemilik atau keluarga para pemilik Abu Thaibah wada'u menkurangkan, mendiskon untuk Abu Thaibah min kharajihi daripada bayaran untuk merdeka atau setoran pekerjaannya. Jadi kamu setiap hari misalnya kamu nanti setiap bulan harus bayar misalnya disuruh bayar 100 dirham ya misalnya. Nah, Nabi bilang, tolonglah kurangilah, begitu maksudnya. Tolonglah kurangi, jangan sampai 100 dirham. Atau setiap hari kamu harus setoran ya, karena kan pekerjaannya bekam. Jadi setiap ada yang bekam, bayarannya tuh harus sekian. Kayak tukang angkot lah begitu. Tiap hari harus setoran. Nah, Nabi minta keringanan kepada keluarga si pemilik Abu Thaibah ini untuk mengurangi. Maka mereka pun mengurangi daripada kharaj maksudnya setoran ataupun juga bayaran Abu Thaibah. Bayaran Abu Thaibah kepada si keluarga pemiliknya. Wa qala inna afdhala ma tadawaitum, sesungguhnya sebaik-baik cara kalian berobat, ma tadawaitum bihi, sesungguhnya sebaik-baik cara kalian berobat, pengobatan yang paling bagus yang kalian lakukan al-hijamatu adalah berbekam. Atau ucapannya beliau inna min amsali dawaikum, sesungguhnya termasuk daripada obat kalian yang paling mujarab adalah al-hijamata, adalah berbekam. Jadi kita amalkan ini berbekam ya minimal sebulan sekali insya Allah. Atau nggak bisa sebulan sekali, ya udah 2 bulan sekali. Nah, ini untuk kesehatan. Nabi yang berkata demikian. Dan juga ikut mengikuti sunnah. Itu niatnya. Nah, jadi bayaran orang bekam boleh nggak? Boleh. Nah, sebahagian memang ada riwayat bahwa kasbul hajam suhtun. Penghasilan orang yang berbekam itu adalah haram. Nah, riwayat itu ditakwil karena maksudnya yang haram itu kalau ditarif. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Kalau ditarif itu nggak boleh. Tapi kalau tidak ditarif, orang ngasih sukarela itu boleh ya. Seperti pengobatan alternatif yang sekarang ada, kan kebanyakannya sukarela. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijamah, berbekam fil akhda'aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, bekamnya, kopnya itu di mana? Di akhda'ain. Akhda'ain itu adalah bahagian tepi kanan dan kiri leher. Akhda'ain itu bahagian kedua tepi leher, kanan dan kiri. Nah, ini biasanya tempat kop itu di leher, kanan dan kiri. Wal kahil, dan juga di kahil. Kahil itu titik di tengah antara dua bahu atau dua pundak. Di tengahnya itu namanya kahil. Jadi ini yang kelihatan maksudnya. Bukan berarti Nabi hanya berbekam di sana, tapi yang dalam riwayat ini yang kelihatan yang ketika itu lagi dilihat Anas bin Malik, Sayyidina Anas, itu di sebelah kanan dan kiri leher atau di bawah sedikit biasanya, dan juga
di bagian tengah bahunya Nabi. Jadi 3 titiknya itu yang lagi dibekam ketika itu. Wa kana yahtajimu, dan Nabi SAW suka berhijamah, berbekam li sab'a asyarata pada tanggal 17 bulan Zulhijjah ya. Wa tis'a asyarata atau 19, wa ihda wa ishrin atau tanggal 21. Nah, catat tanggalnya ini ya. 17, 19 atau 21 bulan Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram, maksudnya bulan Hijriah, atau Safar atau Rabiul Awal begitu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW ihtajama, baginda Nabi SAW berbekam wa huwa muhrimun. Beliau berbekamnya dalam keadaan sedang ihram. Entah ihram haji ataupun juga ihram umroh, yang jelas tidak ada larangan untuk orang yang sedang ihram berhijamah. Ya, selama tidak ada bulu yang tercabut. Ya kan, yang dilarang itu adalah mencabut bulu-buluan atau bercukur, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya berbekamnya itu nggak masalah. Bimalalin. Bimalalin di daerah namanya Malal. Malal itu daerah jarak 17 mil. 17 mil itu ya sekitar sekitar 50 kilo lah, nggak sampai 40 kiloan. 50 kilo kurang lebih dari Madinah ke arah Mekah. Ada tempat namanya Malal. Nah, ini berarti maknanya ketika Nabi sudah niat ihram, terus dalam perjalanan tuh Nabi berhijamah, berbekam. Ala dhahril qadam. Nabi berbekamnya itu di atas qadam, di atas punggung kaki. Nah, di punggung kakinya itu. Ya, kalau sekarang biasanya itu disebut dengan fasdu. Nah, itu di atas punggung kaki, di atasnya. Punggung itu bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Malaysia, ini hati-hati. Di atas, maksudnya bahagian kaki, bagian atas. Terus, babu maja'a fi asma'i Rasulullah SAW. Bab mengenai nama-nama baginda Nabi. Jadi Nabi punya banyak nama. Jadi biasanya kalau nama-nama banyak, itu menunjukkan orang yang punya nama banyak. Kalau dalam bahasa Arab tuh kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan mulia orang yang memiliki nama. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW bersabda, innali asma'an, sesungguhnya saya memiliki beberapa nama. Ana Muhammad, saya Muhammad yang terpuji. Ana Ahmad, saya Ahmad. Ahmad itu juga bisa arti paling terpuji atau yang suka memuji. Anal mahi, aku adalah penghapus. Maksudnya kenapa dia disebut al-mahi? Alladzi yamhullahu biyal kufra, yaitu orang yang Allah menghapus dengan sebab aku kekufuran. Dengan sebab adanya saya, Allah menghapus kekufuran. Itu makanya disebut al-mahi. Itu juga nama Nabi, mahi. Nah, jadi kalau mau namai anak, boleh namanya Mahi. Nah, gitu ya, ngikut nama Nabi. Anal Hashir, aku adalah orang yang mengumpulkan. Maksudnya Hashir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Kenapa mengumpulkan? Karena nanti orang yang dikumpulkan manusia di bawah komando saya nanti di hari kiamat. Ala qadami maksudnya di atas kakiku. Maksudnya di atas kaki itu yang mengumpulkan untuk memberi syafaat, itu nanti orang banyak kumpul di depan Nabi, itu maksudnya. Wa anal aqibu, dan aku adalah aqib. Aqib itu orang yang datang setelahnya, itu namanya aqib. Wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib juga artinya orang yang datang terakhir, namanya aqib. Kenapa disebut aqib? Wal aqib, kata Nabi, aqib alladzi laisa ba'dahu nabi, yaitu maksudnya yang tidak ada setelahnya nabi. Jadi Nabi terakhir disebutnya aqib. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertemu Nabi, kata Sayyidina Hudzaifah. Aku berjumpa dengan Nabi fi ba'di turuqil Madinah, pada sebahagian jalan-jalan kota suci Madinah. Di sebagian jalan saya ketemu Nabi itu di jalan. Faqala, di jalan itu Nabi SAW menyampaikan hadis, ana Muhammad.
wa ana Ahmad wa ana nabiyur rahmah. Aku adalah nabi kasih sayang. Maksudnya nabi yang menjadi asbab turunnya kasih sayang Allah, atau nabi yang penuh kasih sayang kepada seluruh alam. Wa nabiyyu taubah, aku adalah nabinya taubat, nabi yang menjadi orang asbab orang banyak bertaubat, nabi yang menjadi asbab Allah menerima taubat banyak orang. Wa anal muqaffa, dan aku adalah al-muqaffa. Al-muqaffa, ini biar pas artinya. Bentar. Al-muqaffa itu yang artinya adalah saya yang didahulukan oleh para nabi-nabi sebelum saya. Nah, itu jadi al-muqaffa asalnya qaffa yuqaffi, itu artinya yang menelusuri jejak. Jadi al-muqaffa yang ditelusuri jejaknya. Artinya muqaffa yang didahului oleh nabi-nabi sebelum saya, disebut al-muqaffa. Wa anal hasyir, aku yang mengumpulkan. Wa nabiyul malahim, dan aku adalah nabi peperangan. Maksudnya jihad. Al-malahim itu artinya peperangan. Maksudnya nabi yang diizinkan Allah untuk berperang melawan musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Babu ma jaa fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai tentang hadis-hadis tentang aish, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gaya hidupnya Nabi. An Nu'man ibni Bashir. Itu bukan ibna, itu ibni ya. An Nu'mani, bukan Nu'mana. An Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma yaqul, berkata Sayyidina Nu'man, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Itu bukan syi'tum tapi syi'tum. Bukankah kalian berada di dalam makanan dan minuman semau kalian, sesuka kalian? Bukankah kalian sekarang makan dan minum seenak kalian? Laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat nabi, baginda nabi kalian. Wa ma yajidu minad daqali. Beliau bahkan pernah tidak mendapati daqal, mendapati roti kering, roti yang sudah lama. Ma yamla'u batnah, yang bisa memenuhi perutnya. Aku pernah melihat Nabi sampai nggak punya makanan, bahkan roti kering pun punya, tapi tidak sampai memenuhi perutnya. Maksudnya tidak sampai mengenyangkan. Itu baginda Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, in kunna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namkuthu syahran. Sungguh kami keluarga Sayyidina Muhammad. Perhatikan, ya Allah karim. Sungguh kami keluarga baginda Nabi, namkuthu syahron, kami pernah menjalani hidup 1 bulan, manastauqidu binarin, kami tidak menyalakan api. Maksudnya enggak masak, enggak ada yang dimasak. In huwa illa tamru wal ma. Sesungguhnya hanyalah makanan yang kami makan keluarga Nabi ini padahal. Allah, hanya kurma dengan air aja. Jadi enggak masak sampai 1 bulan. Kita cuman hanya gara-gara minyak mahal, gara-gara gas LPG mahal, atau gara-gara beras naik, itu masih bisa makan lagi. Masih bisa masak lagi tetap. Tapi baginda Nabi SAW sampai 1 bulan, kata Sayyidah Aisyah, pernah tidak masak sama sekali. Makannya cuman kurma air. Allah. An Abi Talha radhiyallahu taala anhu qala syakauna ila Rasulillah SAW al-ju'. Abu Talha berkata, kami pernah mengadu kepada Nabi tentang kelaparan Nabi. Saya lapar, kami lapar Nabi, enggak ada makanan. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Kami angkat, kami singkap, kami buka perut-perut kami. Ternyata ada satu batu. Masing-masing diikat batu agar menahan menahan perut agar ya karena terlalu lapar. Jadi diikat batu para sahabat itu. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi.
baginda Nabi membuka perutnya an hajara ini. Ternyata beliau mengikat 2 batu. Maknanya beliau lapar 2 kali lipat di antara para sahabat daripada para sahabat. Jadi kalau mereka mengadu lapar, baru 1 batu yang mereka gunakan untuk mengganjal perut, baginda Nabi sudah menggunakan 2 batu. Allahu Akbar. Selapar-laparnya kita nggak pernah sampai mengganjal perut kita dengan batu. Tapi baginda Nabi sampai pernah mengganjal perutnya dengan batu. Ya Rabbana. Astaghfirullahaladzim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin. Baginda Nabi pernah keluar pada suatu masa, la yakhruju fiha, yang masa itu biasanya Nabi nggak pernah keluar. Mungkin keluarnya waktu malam. Nabi jarang keluar waktu malam, gitu maksudnya. Pada masa itu, Nabi pernah keluar pada suatu saat, yang saat itu Nabi tidak pernah keluar biasanya. Biasanya Nabi tidak pernah keluar. Wala yalqahu fiha ahadun. Dan pada masa itu pun, Nabi SAW tidak berjumpa dengan seorang pun. Biasanya Nabi sudah tidak menerima tamu pada waktu tersebut. Fa'atahu Abu Bakrin. Ketika keluar Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan baginda Nabi, mendekati Nabi. Didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Faqala. Maka Nabi SAW tanya, Ma ja'abika ya Abu Bakar? Ma ja'abika? Apa sebab engkau datang, wahai Abu Bakar? Qala, kata Sayyidina Abu Bakar, kharajtu alqa Rasulullah SAW. Aku cuman keluar rumah untuk berjumpa dengan Nabi. Ini basa-basi. Padahal baginda Nabi keluar karena lapar. Ingin cari makanan. Sayyidina Abu Bakar pun juga sebenarnya karena lapar. Cuma basa-basi. Nggak enak ngomong sama Nabi kalau lagi lapar. Jadi beliau bilang ketika Nabi, padahal Nabi tahu. Abu Bakar, kamu ngapain keluar? Oh enggak, saya cuman mau ketemu Nabi doang. Begitu. Wa anzuru fi wajhih. Saya hanya ingin menatap wajahnya, Masya Allah. Wa taslima alaih. Saya hanya ingin memberi salam kepada baginda Nabi. Falam yalbas. Ternyata nggak berapa lama, anja'a Umar. Datanglah Sayyidina Umar. Faqala, maka baginda Nabi pun juga bertanya. Ma ja'abika ya Umar? Umar, kamu keluar, kamu datang kenapa? Ngapain kamu keluar, Mar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Sayyidina Umar langsung terus terang. Ya Rasulullah, lapar Nabi. Allahu Akbar. Bertiga-tiga. Baginda Nabi lapar, Sayyidina Abu Bakar lapar, Sayyidina Umar juga lapar. Masya Allah. Ini sahabatnya. Sahabat luar biasa. Artinya betul-betul dekat sekali. Sampai perasaan lapar pun bisa berjamaah. Begini laparnya berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW. Wa ana, saya, qad wajatu ba'da dhalik. Saya pun juga mendapati sebahagian rasa lapar itu. Nabi juga basa-basi. Jadi Nabi juga nggak mau memperlihatkan kalau beliau perlu. Nah, jadi begitulah ya. Tetap menjaga marwah, menjaga harga diri. Nabi juga nggak mau mengemis ataupun juga terlihat agar dikasihani orang. Enggak. Nabi bilang cuman, saya dapati sebahagian rasa lapar itu juga. Fantolaku, maka mereka bertiga pergi ila manzili Abil Haytham ibni Tayhan al-Ansari. Ke rumah Abul Haytham. Sayyidina Abu Haytham al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasyai. Abul Haytham ini adalah seseorang yang memiliki banyak pohon kurma dan kambing. Jadi ini tukang kebun dan peternak. Walam yakun lahu khadamun. Tapi Abul Haytham tidak memiliki pembantu. Falam yajiduhu. Ketika Rasul dan 2 sahabatnya sampai, ketiga-tiganya tidak mendapati Abul Haytham. Faqalu limra'atihi. Maka berkatalah mereka bertiga, maksudnya salah satu daripada baginda atau Abu Bakar dan Umar, bertanya kepada istrinya. Aina sahibuk? Di mana suami kamu? Sahibuk di sini zaujuk. Kemana suami kamu? Faqalat, kata si istrinya Abul Haytham, intalaqa, oh lagi pergi.
yasta'dzibu lanal ma, untuk mencari air tawar untuk kami, nyari air minum, gitu ya. Kan dulu air minum yang tawar itu adanya di sumur, jadi lagi ngambil air. Gitu. Falam yalbathu, tidak berapa lama mereka menunggu. Anja'a Abul Haytham, ternyata datang Abul Haytham biqir batin yaz'abuha, dengan satu kirbah. Kirbah itu adalah tempat air daripada kulit, dengan kirbah, dengan tempat air yaz'abuha, yang ia penuhi, yamla'uha. Ketika itu akhirnya fawadha'aha, kemudian dia letakkan tempat air itu. Tsumma jaa, kemudian datanglah Abul Haytham yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau merapat kepada Nabi, meminta sungguh-sungguh kepada Nabi untuk Nabi tinggal duduk sebentar ataupun juga berkunjung ke rumah beliau. Maksudnya yaltazim, meminta betul-betul, tolonglah Nabi singgah dulu di rumah saya, begitu ya. Iltizam ya, maksudnya betul-betul meminta dengan sungguh-sungguh. Wa yufaddihi bi abihi wa ummi. Dan dia sampai bersumpah dengan ayah dan ibunya. Ini bahasa Arab ya. Orang-orang Arab tuh kalau serius, mereka akan menggunakan ayah ibu sebagai tebusan. Fida ka abi wa ummi, itu maksudnya, itu bahasa Arab. Saya bersumpah, saya tebus dengan ayah dan ibu saya. Itu berarti udah sungguh-sungguh mintanya. Nah, maksudnya minta apa? Minta agar Nabi, baginda Abu Bakar, baginda Umar, ini 3 orang tamu mulia ini. Ingin tolong Nabi, betul-betul tunggu sebentar ya. Saya tolong singgahi rumah saya, tunggu sebentar. Tsumman talaqa bihim ila hadikotihi. Kemudian Sayyidina Abul Haytham pergi dengan 3 orang, dengan Rasulullah dan 2 orang sahabatnya, ila hadikotihi, ke kebunnya. Fabasatolahum bisaton, jadi dibawa ke kebun. Kemudian Abul Haytham khidmat, melayan mereka, menghamparkan basato, menghamparkan hamparan karpet kalau bahasa sekarang, tikar atau karpet untuk mereka. Tsumman talaqa, kemudian ia Abul Haytham pergi ila nakhlatin, ke kebun kurmanya. Faja'a biqinwin, kemudian datang dengan satu tandan kurma. Fawadha'ahu, kemudian datang ini Nabi, ini kurma satu tandan ditaruh di depan Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW berkata, afala tanaqaita lana, apakah kamu tidak memilih-milih untuk kami min rutobihi, daripada kurma mudanya saja. Jadi kan satu tanda tuh biasanya ada yang udah mateng, ada yang setengah mateng, ada yang belum matang sama sekali, nah gitu ya. Jadi kata Nabi, apa engkau tidak sebaiknya memilih kami rutobnya saja, kurma-kurma muda, kurma-kurma setengah matangnya saja. Faqala, ya Rasulullah, wahai baginda, ini aratu antakhtaru. Saya ingin kalian yang memilih langsung mana yang lebih disukai. Atau takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Silahkan engkau memilih, silahkan kalian memilih mana rutobnya, apa tadi, kurma setengah muda atau setengah matangnya, dan mana busrihi, kurma yang belum matangnya, gitu ya. Terserah mau pilih yang mana Nabi, mau kurma yang belum matang atau sudah matang atau setengah matang, terserah Nabi, begitulah lebih kurang. Jadi ini pun yang mungkin diamalkan oleh sebagian orang-orang kampung. Kadang-kadang kedatangan kiai, kedatangan penceramah, kedatangan ustadz, kedatangan habib, itu menyuguhkannya ada buah pisang, ada buah apalah, macam-macam, ada jeruk, ada semangka. Ketika maulid atau ketika ada ustadz atau ada gurunya berkunjung, nah ini bagus. Kita pun juga kalau ada makanan, kita suguhkan beberapa jenis makanan biar mereka yang memilih sendiri. Ya nggak bakal juga semua dihabisin gitu kan. Jadi yang mana yang disukai silakan dipilih. Terus fa'akalu, maka mereka pun makan karena tadi lagi lapar kan, makan buah dulu. Wasyaribu, minum min dzalikal ma, daripada air yang tawar, air yang sedap tadi itu, air yang diambil langsung daripada sumurnya, periginya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, coba lihat. Padahal baginda Nabi lagi lapar. Makan hanya baru makan rutob,
kurma muda tadi itu dengan minum air aja. Tapi Nabi langsung ingat akhirat. Hadza walladzi nafsi biyadih. Ini makanan, hadza ta'am. Ini makanan. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah. Demi Allah yang diriku dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Minan na'im, termasuk nikmat alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, termasuk nikmat yang akan kalian ditanya, dipertanggungjawabkan tentangnya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi Nabi nggak membiarkan sahabat itu lalai daripada akhirat. Ketika lagi kenyang-kenyang, lagi baru makan buahnya, pada ini lagi lapar-laparnya, kan nikmat makan ketika lapar, itu pun langsung diingatkan akhirat. Ini adalah nikmat yang kalian akan dipertanggungjawabkan juga nanti di hari kiamat. Zillun barid. Apa saja nikmat itu? Bukan mobil mewah ataupun juga rumah megah, bukan. Bahkan yang ditanya itu nikmat-nikmat kecil. Zillun barid. Naungan yang sejuk. Kan ini kan di kebun kan? Kebun kan banyak pohon-pohon, airnya sejuk kan? Nggak panas gitu. Warutobun toyib. Nah ini. Dan rutop yang enak. Rutop tadi kurma muda. Wa ma'un barid. Air yang dingin, air yang sejuk. Ini udah nikmat ini. Dan ini akan ditanya nanti besok hari kiamat. Masya Allah. Berarti maknanya semua makanan-makanan dan minuman kita, rumah kita, bahkan kata ulama sampai paku. Paku yang menancap di rumah kita, yang cuma sekedar buat gantungan baju, gantungan apa, itu pun akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Allah karim, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT masukkan kita ke surga tanpa hisab. Itu yang kita minta, jangan dihisab. Karena kalau dihisab kita nggak bakal kuat. Minta dipertanggungjawabkan apa saja nggak akan mampu kita menjawabnya di hadapan Allah. Fantalaqa Abul Haytham. Maka Sayyidina Abul Haytham pun juga pergi liyasna'alahum ta'aman, untuk membuatkan makanan untuk mereka. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, la tadbahanna dzata darrin. Jadi itu baru makanan pembuka, buah-buahan tadi itu. Nabi tunggu sebentar ya, saya mau masak dulu. Masak dulu. Kata tadi kan punya kambing banyak. Kata Nabi, jangan engkau la tadbahanna, jangan sekali-kali menyembelih dzata darrin yang masih memiliki susu, maksudnya masih menyusui anak. Kasihan nanti anaknya kalau disembelih. Jangan ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi sampai Nabi itu kasihan gitu sama hewan, untuk dimakan pun Nabi kasihan. Ya Allahu Akbar. Ini rahmatan lil alamin itu begitu. Jangan yang lagi zata darin, bisa artinya lagi menyusui anak atau lagi hamil. Maka ketika itu fadzabaha lahum anaqan, maka beliau pun juga menyembelihnya anak kambing kecil, au jadian, ataupun juga jadi. Kalau anakan itu kambing betina, kalau jadian itu anak kambing jantan. Cuman kalau anak itu biasanya kambing usia 4 bulanan. Kalau jadian itu kambing usia 1 tahunan. Enggak sampai, sebelum 1 tahun. Ya. Jadi lebih gede jadian daripada anakon. Intinya disembelih kambing yang kecil. Fa'atahum biha, maka Abul Haytham pun datang membawa kambing itu. Fa'akalu. Dalam riwayat Bukhari, Nabi nungguin kambing, kan baru disembelih nih. Berarti prosesnya lama. Disembelih dulu, dikulitin, dipotong-potong dulu, baru dimasak. Kan lama, sampai ketiduran Nabi sama baginda Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu. Nungguin. Fa'akalu, ketika datang pun mereka bertiga makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, hal laka khadim? Abul Haytham, kamu memiliki pembantu enggak? Qala la, enggak Nabi, saya kerja sendiri maksudnya. Qala fa idza atana sabiyun fatina. Perhatikan. Maka apabila fa idza atana sabiyun, nanti kalau sudah datang kepada kami ada hamba sahaya, tawanan perang, fatina, kamu datang ya kepada kami ya. Maksudnya apa? Nabi ingin apa? Ingin ngasih hamba sahaya sebagai pembantu. Karena membalas Abul Haytham yang sudah memberi makan. Nah, begitu semestinya kita. Jadi jangan mau ditraktir mulu. Nanti suatu saat kita pun mentraktir. Suatu saat kita pun akan membelanjakan. Jadi jangan
maunya dibeliin mulu, ditolong mulu. Nah, ini kadang-kadang kita balas kebaikan mereka. Nah, begitu ya. Faqala Nabi sallallahu mana? Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan dua kepala yang tidak ada bersama dua kepala itu ketiga. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dua kepala tuh maksudnya asir, dua tawanan, dua hamba. Dua kepala tuh maksudnya dua hamba sahaya. Nabi didatangkan maksudnya diberi dua hamba sahaya. Tidak ada yang ketiga. Fa'atahul Abu Haytham. Betul, karena disuruh Nabi untuk datang, Abu Haytham pun datang. Ketika Nabi sudah mendapatkan hamba sahaya dari tawanan perang, maka Sayyidina Abu Haytham pun datang kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhuma." Abu Haytham, kamu pilih. Ini ceritanya sudah agak lama ya. Jadi udah berapa lama kemudian datang hamba saya dua orang, kemudian Abu Haytham pun datang, kata Nabi, "Ikhtar, pilih di antara keduanya." Faqala ya Rasulullah, "Ikhtarli." Nah, ini bagus ini. Baginda, Nabi tolong pilihkan untuk saya. Tadi Nabi suruh milih, tapi lebih percaya pilihan Nabi aja deh, lebih bagus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal mustasyar mu'taman." Sesungguhnya orang yang diajak musyawarah harus orang yang dapat diberi amanah. Jadi, maksudnya mustasyar tuh diminta usulan, diminta pilihan. Itu musyawarah tuh nggak mesti besar-besar. Musyawarah tuh termasuk kalau minta pilihan, itu namanya musyawarah. Jadi mustasyar, orang yang diminta usulan, diminta pilihan, itu mu'taman, harus orang yang terpercaya. Kan Nabi tadi suruh milih hamba saya, itu namanya musyawarah. Khudh hadha. Kalau begitu, karena orang yang diminta usulan tuh harus amanah, kamu ini aja nih. Kan biasanya kita kalau ada pilihan mau ngasih hadiah, kita ngasih hadiahnya kan yang di bawah kita. Jadi kita pengen buat kita yang bagus, buat orang yang agak di bawah kita kualitasnya. Kan kadang-kadang gitu, misalnya anak punya sarung dua. Satunya sarung bagus, satunya agak kurang. Mungkin warnanya, mungkin bahannya. Mungkin yang kita hadiahkan tuh yang lebih di bawah. Tapi Nabi enggak. Nabi memberi pilihan. Ketika Nabi dibalikkan, Nabi suruh Nabi yang memilih. Nabi memilihnya dengan penuh amanah. Jadi justru Nabi milihnya yang terbaik dari antara dua hamba ini. Khudh hadha. Ambil yang ini. Fa ini ra'aituhu yusolli. Coba perhatikan. Saya melihatnya sholat. Jadi sholat itu tanda orang baik. Kalau pegawai kita nggak sholat, hati-hati. Nah, ya. Karena Nabi sendiri memilih pegawai, memilih hamba saya, karena sholatnya. Wastausi bihi ma'rufan. Wastausi bihi ma'rufan, tolong kamu berbuat baik dengan hamba ini. Itu mana dari istausi bihi ma'rufan. Fantolaka Abul Haytham ilam ra'atih. Kemudian Abul Haytham pun pergi menuju istrinya, pulang ke rumah. Fa'akbaroha. Dia pun memberitahu kepada istrinya biqauli Rasulullah SAW dengan ucapan baginda Nabi. Maksudnya tentang hamba saya itu. Faqalat imra'atuhu, maka berkata wanita istrinya si Abul Haytham, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan sampai untuk memenuhi hak apa yang Nabi SAW katakan pada hamba ini, illa kecuali bi antu'tiqahu, kecuali dengan cara kamu membebaskannya. Begini maksudnya. Tadi kan Nabi bilang khudh hadza, ambil yang ini, fa ini ra'aitu yusolli, karena saya lihat hamba ini sholat. Terus Nabi pesan, wastausi bihi ma'rufan, kamu berbuat baiklah kepada hamba ini. Ketika pesan Nabi ini disampaikan kepada istrinya Abul Haytham, Ummul Haytham, maka istrinya ini berkata, kamu tuh nggak bakal bisa menjalankan sesuai perintah Nabi dengan sebenar-benarnya untuk berbuat baik kepada hamba ini, kecuali dengan cara kamu membebaskannya. Nah, itu maksudnya. Ini istri yang luar biasa ini. Padahal kan nggak punya pembantu, gitu kan? Tapi karena Nabi pesan suruh berbuat baik, maksudnya kamu nggak bakal bisa total berbuat baik
kamu tidak akan bisa menjalankan perintah Nabi untuk berbuat baik kepada hamba ini, kecuali kamu bebasin. Qala, maka langsung suaminya Abul Haytham, fahuwa atiq. Oke, saya bebaskan dia. Fahuwa atiq, maka dia bebas sekarang juga. Faqala, maka berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW. Ternyata dikasih hamba malah dimerdekakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi maupun seorang khalifah illa walahu bitonatani. Melainkan ia pasti memiliki dua bitonah, dua sahabat baik. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengutus nabi ataupun khalifah, pemimpin agama, melainkan pasti memiliki dua sahabat baik. Bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada sahabat baik atau ada orang dekat lah gitu ya. Orang dekatnya yang orang dekatnya yang memerintahkan dia berbuat baik, wa tanhahu 'anil munkar, dan juga mencegahnya dari kemungkaran, wa bitonatun la ta'luhu khabala. Dan ada juga, nah ini hati-hati nih, khalifah, pemimpin, ada juga sebagai Allah akan mengutus atau akan mengirimkan bitonah, sahabat orang dekat, sahabat baik, yang tidak peduli la ta'luhu bit khobala, yang tidak peduli bagi dia akan kehancuran. Nggak peduli kalau dia rusak, nggak peduli kalau orang yang sahabatnya itu hancur. Wa man yuqa bitonatasu, orang yang dijaga dari memiliki sahabat atau orang dekat yang buruk, faqad wuqiya, maka dia benar-benar sudah dijaga dunia akhirat. Nah, begini maksudnya. Kok tiba-tiba Nabi SAW berbicara itu? Jadi cerita tentang Ummul Haytham atau istri Abul Haytham yang memberi masukan dengan cara membebaskan hamba karena untuk menjalankan perintah Nabi tadi, itu sampai kepada Nabi. Nah, Nabi ingin mengingatkan bahwa pentingnya memiliki bitonah. Bitonah itu asalnya pakaian dalam. Maksudnya orang dalam. Orang dekat, bisa bentuknya istri, bisa bentuknya pengawal, bisa bentuknya penasehat, bisa bentuknya guru spiritual. Pokoknya bitonah itu orang yang dekat. Kalau bahasa orang sekarang, kalau pemimpin itu memiliki ring satu. Wah, itu ring satu namanya itu. Orang-orang yang dekat dengan, di sekitar yang paling dekat dengan beliau, yang paling dekat dengan seorang nabi atau khalifah, bahkan nabi sekalipun atau khalifah, pemimpin sekalipun, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, itu akan memiliki dua orang dekat. Ada orang dekat yang melakukan kebaikan, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Ada orang dekat yang nggak peduli kehancuran menimpa kepada orang sahabatnya tadi. Nah, misalnya istri, ada istri yang baik, ada istri yang buruk. Ada mungkin bentuknya adalah pengawal, ada pengawal yang baik, ada pengawal yang buruk. Ada mungkin kita sebut sebagai sahabat, ada sahabat yang baik, ada sahabat yang buruk. Nah, begitulah lebih kurang. Jadi hati-hati, kata Nabi, hati-hati orang yang dijaga dari memiliki bitonah tasu orang dekat yang jahat, maka dia sudah dipelihara oleh Allah SWT dunia akhirat. Makanya kalau kita punya kawan, kita punya teman, kita punya bawahan, kita punya karyawan, atau kita punya pembantu, atau kita punya sahabat yang menasehati kita, merisaukan keadaan kita, tidak mau kita terlanjur ataupun terlibat dengan sesuatu yang dimurkai Allah atau yang tidak bagus, jaga. Karena khawatir kadang-kadang ya itulah ya namanya. Ini ketika orangnya mungkin baik, tapi karena punya istri yang tidak baik, akhirnya jadi ikut tidak baik. Mungkin, atau sebaliknya, istrinya baik, tapi karena suaminya tidak baik, jadi ikut-ikutan tidak baik. Nah, itu na'udzubillah. An Khalid ibn Umar, ini kita kejar. An Khalid ibn Umar wa Shuwais Abir Raqad. Dari Khalid bin Umar dan Shuwais Abir Raqad, qala berkata, ba'atha Umar bin Al-Khattab Utbah ibn Ghazwan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengutus Utbah bin Ghazwan pada suatu peperangan atau pada suatu usaha dakwah.
Wa qala intalik anta wa man ma'aka. Sayyidina Umar katakan, berangkatlah kamu bersama orang-orang yang bersama kamu, bersama pasukan kamu. Hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab, hingga apabila kalian sudah sampai di penghujung negeri Arab, sudah sampai perbatasan Arab dengan non-Arab, wa adna biladil ajam, dan sampai kepada batasan terdekat dengan negara ajam, fa'aqbilu, hendaklah kalian datang. Hatta idza kanu bil mirbad. Kemudian fa'aqbilu di sini. Sebentar. Ya. Kata Sayyidina Umar, kalau kalian sudah sampai ujung negara Arab dan di batasan terawal adna, terawal dari negara-negara ajam tuh non Arab. Maksudnya ya, yang paling dekat sana, maka fa'aqbalu atau fa'aqbilu di syarah itu fa'aqbalu. Jadi fa'aqbalu maksudnya ya itu. Nah, ini keliru berarti. Fa'aqbalu bukan fa'aqbilu. Maaf, itu salah. Itu keliru. Jadi kata Sayyidina Umar, kalian berangkat saja sampai penghujung batasan negara Arab. Intinya begitu. Dah, itu titik. Terus fa'aqbalu, maka ketika itu pun mereka sudah sampai. Hatta fa'aqbalu, kemudian mereka pun pergi, boleh juga. Hatta idza kanu bil mirbad, maka ketika mereka ada di suatu tempat, mirbad itu tempat kandang unta atau kandang kambing, atau mirbad di sini maksudnya adalah nama kota atau nama tempat, nama kawasan di Basrah, dekat Irak sana. Ketika mereka sudah sampai daerah namanya mirbad, wajadu hadzal kidzan, maka mereka mendapati hadzal kidzan maksudnya mendapati batu besar yang berwarna putih, batu keras berwarna putih, kidzan. Nah, terus atau maksudnya daerah bebatuan putih, kidzan. Sampai mereka dapati daerah bebatuan putih, faqalu ma hadhihi. Ini udah sampai mana? Begitu. Ma hadhihi, ini kawasan mana ini? Kata sesama pasukan. Qalu, mereka saling berkata, ada yang tahu, hadhil Basrah. Oh, ini udah sampai Basrah. Fasaru, akhirnya mereka berangkat hatta idza balagu hiyalal jisri, sampai mereka sudah mencapai hiyalal jisr, sampai ke jembatan hiyalal jisri saghir, sampai ke hadapan, hiyal maksudnya hadapan jembatan, sebuah jembatan kecil. Ada jembatan kecil di sana. Faqalu, mereka berkata, ha huna umirtum, sampai sinilah kalian diperintahkan. Jadi kan tadi Sayyidina Umar hanya nyuruh kalian berangkat, kalian dakwah sampai ujung batas negara Arab. Nah, batas negara Arab ketika itu di Basrah. Nah, ketika ketemu jembatan, ini berarti sudah nyebrang jembatan itu sudah bukan lagi negara Arab, bukan lagi negeri-negeri Arab. Fanazalu, maka mereka pun bilang, sampai sini doang kita diperintahkan, kalian diperintahkan. Fanazalu, kemudian mereka pun juga singgah di sana ataupun bikin kemah di sana, membuat kita sebut camp, membuat camp di sana, markas di sana. Fadzakarul hadits bitulih, maka perawi menyebutkan hadis panjang lebar. Faqala Utbah ibnu Ghazwan, Sayyidina Utbah bin Ghazwan, jadi amir, pimpinan jamaah, pimpinan tentara atau pimpinan rombongan yang diutus Sayyidina Utsman itu berkata, qad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin. Sayyidina Utbah bin Ghazwan berkata, aku dulu ingat
Ra'aituni, sungguh aku dulu mengingat, wa inni, sesungguhnya saya lasabi'u sab'atin, orang ketujuh dari 7 orang ma'a Rasulillah. Saya pernah bertujuh orang bersama Rasulullah SAW. Malana ta'am, kami tidak memiliki makanan. Illa warakas syajar, kecuali hanya daun-daun pohon. Makanannya itu daun-daun pohon. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai pecah-pecah ashdaq. Taqarrahat itu sampai luka-luka, ashdaquna, ujung-ujung bibir kami. Jadi bibir kami sampai luka-luka. Faltaqattu burdatan, kemudian aku menemukan satu helai kain. Qasam tuha baini wa baina Sa'din. Aku membagi dua, antara untuk aku dan antara untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Fama minna min ulaika sab'ah ahadun. Tapi sekarang tidak ada, sekarang maksudnya, al-yaum, ma minna, tidak ada di antara kami daripada 7 orang tadi, seorang pun, illa wa huwa amiru misrin minal amsor, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden di satu negara di antara negara-negara Arab. Wasatu jarribunal umara ba'dana, dan suatu saat suatu jarribun, kalian akan menguji, asal tujarribun di sini satu jarribun al umara, kalian akan merasakan ujian daripada para pemimpin kalian ba'dana, setelah kami nggak ada, setelah para sahabat nggak ada. Jadi satu jarribun di situ maksudnya kalian menguji, maksudnya kalian akan mendapatkan ujian, mendapatkan tekanan, tidak lagi sikap mereka, sopan santun mereka, niat mereka seperti para sahabat memimpin. Ba'dana, setelah kami nggak ada. Maksudnya cerita Utsbah bin Ghazwan ini apa? Intinya Sayyidina Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengenang peristiwa dulu ketika masa-masa susah bersama Nabi dan para sahabat. Mereka hanya makan daun-daunan pepohonan sampai mulut mereka pecah-pecah, luka-luka. Sampai untuk satu kain tuh dibagi dua untuk nutup badan atau untuk selimut karena dingin. Ini ada kemungkinan peristiwa ini saat ketika pemboikotan, hisor, pemboikotan Nabi dengan orang-orang Banil Muttalib atau beberapa orang Quraisy, beberapa orang keluarga Nabi yang diboikot selama 3 tahun oleh orang Mekah. Nah, sehingga nggak dikasih makan, nggak boleh, dilarang orang Mekah berjual beli dengan Nabi dan para pengikutnya. Nah, itu sehingga sampai makan daun-daunan. Tapi bagi yang merasa dalam keadaan susah dalam memperjuangkan agama, sabar. Kata Sayyidina Utsbah bin Ghazwan, yang dulu kami bertuju itu, atau dalam peristiwa lain ya, pokoknya pernah sampai makan daun dulu ketika memperjuangkan agama, tapi sekarang yang 7 orang ini semua jadi presiden. Nah, jadi yang lagi nyantri susah-susah, yang lagi belajar, yang lagi dakwah, yang lagi susah-susah, tenang. Ya, kalaulah enggak di dunia pun di akhirat kita insyaallah ya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW bersabda, laqad ukhiftu, sungguh aku pernah diancam, aku pernah ditakutkan fillah, dalam rangka membela agama Allah. Fillah, laqad ukhiftu fillah, aku pernah diancam dalam rangka membela agama Allah. Wa ma yakhafu ahad, tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang takut. Artinya tidak ada orang-orang tengah dalam keadaan aman, aku dalam keadaan takut. Maksudnya wa ma yakhafu ahad, dalam keadaan ketika itu tidak ada orang yang takut. Semua orang berani, semua orang semua orang hidup aman. Tapi aku ditakut-takuti, aku diteror, aku diancam, aku mau dibunuh, aku diusir, fillah, untuk membela agama Allah, dalam rangka membela agama Allah, fisabilillah. Walaqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahad. Atau makna dari wa ma yakhafu atau wa ma yukhafu ahad,
dengan suatu ancaman yang tidak pernah diancam kepada seorang pun. Nah, itu maksudnya juga boleh. Wa ma yukhafu ahad. Nah, yang ini walaqad udzitu fillah, aku pernah disakiti untuk membela agama Allah. Wa ma yu'dza ahad. Dan dengan suatu gangguan, dengan suatu dengan suatu kejahatan yang tidak pernah diperlakukan jahat kepada seorang pun. Aku pernah begitu. Atau aku pernah dijahatin, aku pernah dizolimin untuk membela agama Allah ketika orang-orang dalam keadaan tidak dijahati. Maksudnya orang-orang dalam keadaan keluarga ataupun juga atau teman-teman Nabi yang lain atau tetangga-tetangga yang kafir, ketika itu dalam keadaan tidak pernah disakiti, tapi Nabi disakiti. Walaqad atat alayya salasun min baini lailatin wa yaumin. Sungguh pernah datang kepada saya 30 hari 30 malam, 30 maksudnya sebulan, wa mali wali bilalin ta'am. Aku dan Bilal tidak memiliki makanan. 30 malam, 1 bulan. Pernah datang kepada 1 bulan berturut-turut, saya dan Bilal. Karena pembantu beliau yang setia di antara Sayyidina Bilal, nggak punya makanan, tidak memiliki makanan, ya'kuluhu dzukabid. Makanan yang pantas dimakan oleh orang yang memiliki hati. Maksudnya makhluk hidup. Dzukabid maksudnya orang yang memiliki hati, maksudnya manusia. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Kecuali suatu makanan yang disembunyikan di ketiak Bilal. Maksudnya makanannya sedikit, bukan makanan itu. Yang dikempit di ketiak Bilal, maksudnya makanan itu sedikit. Yang bisa dimakan oleh manusia biasa, manusia normal. An-Naufal ibni Iyas al-Hudhali radhiyallahu anhu kana Abdurrahman ibnu Auf lana jalisan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dahulu pernah duduk bersama kami. Kan beliau orang kaya kan? Wa kana ni'mal jalis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf walaupun kaya tapi beliau teman duduk yang baik, sopan. Wa innahu inqalaba bina dzata yaumin. Sesungguhnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf suatu ketika pernah pulang daripada inqalaba bina, maksudnya kembali bersama kami suatu hari, kembali pulang bersama kami. Hatta idza dakhalna baitah, hingga ketika kami masuk ke rumahnya, wadakhala faghtasala, beliau masuk, beliau mandi, tsumma kharaja, beliau selesai mandi, beliau keluar, wa ataina bi sahfatin, wataina kami datang bi sahfatin dengan membawa satu nampan, fiha khubzun walahmun. Di nampan itu ada roti dan daging. Falamma wudi'at, ketika nampan itu diletakkan di depan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, baka Abdurrahman menangis. Padahal hanya melihat roti dan daging, tapi teringat baginda Nabi. Ya Allah. Fakultu lahu, maka kata Naufal berkata kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Aba Muhammad, ma yubkika, wahai Abdurrahman, apa yang membuat engkau menangis? Faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dulu meninggal dunia. Halaka maksudnya meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Walam yashba' huwa wa ahlu baitih. Beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang beliau dan keluarganya. Min khubzi syair, daripada roti gandum. Roti gandum pun Nabi makan nggak sampai kenyang. Fala arona ukhirna lima huwa khairun lana. Maka saya menganggap kita nih sekarang fala arona, saya tidak menganggap, saya tidak berangan-angan, saya tidak berprasangka kita sekarang ini ditangguhkan ditunda untuk kita ditunda untuk untuk kenikmatan yang lebih baik untuk kita. Maksudnya kenikmatan akhirat. Begini maksudnya. Sayyidina Abdurrahman itu mengingat Nabi ketika meninggal dunia pun, beliau makanannya makanan yang sedikit. Sampai roti gandum pun juga nggak sampai kenyang, kata Sayyidina Abdurrahman ini. Maka sepertinya saya sudah tidak memiliki harapan kalau akhirat saya akan lebih baik daripada dunia saya.
Kenapa? Karena takutnya nikmat-nikmat dunia yang saya nikmati sekarang itu justru adalah balasan amal baik saya. Sehingga nanti di akhirat belum tentu akan dibalas secara sempurna. Itu kekhawatiran Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maksud daripada fala arana ukhirna lima huwa khairun lana, saya sudah tidak bisa menyangka kita ini akan diakhirkan, kita akan ditunda, kita akan dipindahkan besok kepada, maksudnya di hari kiamat, kepada kenikmatan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik daripada kita sekarang ini. Jangan-jangan, maksudnya nikmat dunia yang kita sekarang hadapi, yang sekarang kita nikmati, itu justru adalah kenikmatan yang Allah percepat di dunia, sehingga nanti di akhirat sudah berkurang nikmatnya. Itu maksudnya. Babu maja'a fi sinni Rasulullah SAW, bab mengenai hadis tentang usia baginda Nabi SAW. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, makathan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, baginda Nabi tinggal di Mekah salasa asyra sanah, 13 tahun, yuha ilaih, yang diwahyukan kepada beliau. Maksudnya tinggal di Mekah setelah menerima wahyu itu 13 tahun. Wabil Madinati asyran, dan di Madinah 10 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu salasin wasitin, dan diwafatkan baginda Nabi dalam usia 63 tahun. An Muawiyah anna radhiyallahu anhu annahu yakhthub. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah berkhutbah. Qala, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wa huwa ibnu salasin wasitin, pada usia 63 tahun. Wa Abu Bakrin, begitu pula Abu Bakar, usia 63 tahun. Wa Umar, begitu pula Sayyidina Umar, 63 tahun. Wa ana ibnu salasin wasitin. Sekarang ini, kata Muawiyah, saya usia 63 tahun. Jadi standarnya itu 63 tahun, hati-hati. 63 tahun Hijriah ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu khamsin wasitin, baginda Nabi wafat pada usia 65 tahun. Ini bertentangan dengan riwayat yang banyak. 63 itu yang masyhur. Yang 65 itu kata ulama maksudnya terhitung usia beliau dengan terhitung tahun, karena dulu nggak ada kalender ya, nggak ada takwim, nggak ada kalender, maka yang kurang-kurang tuh dihitung 1 tahun. Jadi mungkin maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu 65 tuh usia 63 tuh 63 sempurna, 1 tahun ketika beliau hidup, 1 tahun ketika beliau wafat, nggak sampai 1 tahun full, itu dihitung 1 tahun 1 tahun. Jadi 65. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.